Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Rahai Kurniasari dengan NIM 2024 10 10 2021. Di sini saya dari kelas desain analisis algoritma kelas B. Untuk soal yang pertama, terdapat garis bilangan UN sama dengan 1, min 2, 3, min 4, 5, dan min 6. Buatlah fungsi iteratif untuk menghitung UN. Sebenarnya dari sini aja kita bisa menyimpulkan bahwa di setiap bilangan ganjil itu bernilai positif dan sebaliknya. Jadi kalau bilangannya itu ganjil maka hasilnya positif, sedangkan kalau bilangannya itu genap maka akan bernilai negatif. Yang pertama, yang poin A, tentukan metrik untuk ukuran inputannya. Yang B, tentukan basic operation-nya. Yang C, jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama banyaknya, eksekusi basic operation bisa berbeda, apakah diperlukan analisa best case, worst case, dan average case. Poin D, jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N, dinyatakan sebagai Cn persamaan deret untuk Cn. Dan yang selanjutnya terakhir ini, yang F, cari persamaan langsung Cn. Di sini akan menjelaskan yang poin pertama. Saya beri variabel atau saya beri nama algoritma barisan suku ke N. Di sini dengan tujuan memeriksa bilangan pada suku ke N dengan inputan baris bilangan yang dicari pada suku ke N dan output dari hasil bilangan yang dicari pada suku ke N. Di sini variabel nilai sama dengan nah, di sini ada perulangannya di mana X ini kurang jika X-nya ini sama dengan 0, tapi dalam artian bilangan genap, maka hasilnya bernilai negatif. Tapi jika tidak memenuhi kondisi, maka variabelnya sama dengan X-nya. Jika sudah melalui pengecekan, nanti bakal ditambah 1 hingga kondisinya X ini, hingga kondisi X-nya tidak kurang dari N, sehingga dilanjut dengan meretro nilainya. Selanjutnya yang D. Parameter ukuran inputan adalah N, maka semakin besar nilai N, maka semakin lama eksekusi perulangan atau loop-nya semakin banyak. Maka dari itu, N merupakan matriks untuk ukuran input. Yang poin C, basic operation berlangsung sesuai banyaknya X yang dieksekusi jika masuk perulangan 1 kali. Maka basic operation-nya dieksekusi sebanyak 1 kali. Yang poin D, dalam kasus tersebut, tidak menggunakan analisis best case, worst case, and average case, karena eksekusi basic operation-nya sama. Yang poin E, persamaan deret untuk Cn. Cn sama dengan di sini ada sigma, di mana batas atasnya N dan batas bawahnya I sama dengan 1, konstanta 1. Untuk setiap perulangannya itu ditentukan hingga ke N-nya. Untuk poin F, persamaan langsung Cn sama dengan sigma dengan batas atas N, batas bawah I sama dengan I konstanta 1 sama dengan N-1, N- I plus 1 sama dengan N. Apa namanya? Array 0 sampai N-1, array 0 hingga N min 1 dengan memeriksa apakah elemen A unik, outputnya array A 0 sampai N-1 dan serta outputnya mengembalikan true jika setiap elemen A unik dan false jika terdapat beberapa elemen yang nilainya sama. Ini untuk jawabannya. Nah, pada soal nomor 2 ini kita disuruh untuk menghitung estimasi running time-nya. Dan kita akan menggunakan 3 case di sini. Yang pertama adalah base case, di mana Cn, sigma batas atas N, sigma bawah dengan batas atas I, S1 sama dengan 0.
itu eh, kita ini menggunakan rumus deret 1 dengan hasil akhir yang ditemukan adalah 1 di sini. Yang selanjutnya adalah menggunakan word case CN, di mana sigma n, batas atasnya n-2, batas bawahnya i sama dengan 1 dikali n, dikali sigma, batas atas n-1, batas bawahnya j sama dengan 1, i plus 1, konstanta 1. Dikalikan dengan n-1 dikali n per 2. Di sini pada word case ini, saya menggunakan manipulasi 2 dan rumus 2. Berikut ini di mana sih saya menggunakan aturan manipulasi deret ke 1 dan kedua dengan hasil akhirnya kita sudah seperti ini. Nanti pada urutan keduanya ini dipindah tempat. Nah, ini dipindah ke sini, sedangkan ini dipindah ke sini dengan hasilnya n-1. Di sini kita menghitung running time-nya. Terus P-base di sini P-base N sama dengan COP dikali C-base. C-base ini maksudnya case-nya, base case-nya ini dikali N. Di sini sama dengan T dikali 1 dengan hasilnya T. Terus keywords-nya yaitu COP dikali C dikalikan N, N-1 dikali N per 2. Di sini dikali N per 2 T. Di sini ada average case-nya yaitu COP dikali case average N. Di sini sama dengan T dikali N-1 dengan hasil akhir N-1 dikali T. Ini penentuan. Nah, yang selanjutnya soal ketiga. Suatu matriks 2 dimensi akan dicek apakah memiliki elemen di mana A itu yaitu I sama I, J sama dengan A. Ini di sini barisnya dan ini kolomnya. Yang pertama kita disuruh buat fungsi iteratif untuk mengecek kondisi berikutnya. Poin kecil tentukan basic operation-nya. Yang kedua, jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama, banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda, apakah diperlukan analisa best case, worst case, dan average case. Poin ke E, jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai CN atau persamaan deret untuk CN. Yang poin ke F yaitu cari persamaan langsungnya. Oke, kita langsung ke jawaban. Di sini ada jawabannya. Nah, di sini itu saya beri variabel algoritma check underscore matrix dengan array baris 0 sampai n-1 dan kolom dari 0 sampai n-1. Dengan memeriksa apakah ada matriks yang simetris pada matriks 2 dimensi dengan inputannya matriks berupa bilangan real, array baris 0 sampai n-1 dan kolom 0 sampai n-1 dengan outputnya true or false. Nah, di sini tuh menggunakan kurangan untuk i sama dengan 0 sampai n-2. Lalu di sini kita gunakan perulangan j hingga ke 0, perulangan j sama dengan 0 hingga n-1. Di sini juga ada dilanjutkan dengan pengecekan jika barisnya itu jika baris A I J ini tidak sama dengan kolom A J sama I, maka disimpulkan kalau ini tuh bernilai sama. Dan kalau nggak memenuhi kondisinya, maka akan direfuncu untuk poin yang selanjutnya. Maka semakin lama eksekusi perulangannya semakin banyak. Maka dari itu, N merupakan matriks untuk ukuran input. Sedangkan poin kecil adalah basic operation ini berlangsung sesuai banyaknya dan banyaknya N yang dieksekusi dalam baris array IJ sama dengan kolom A, I, J, I. Jadi setiap kali perulangannya J ini dieksekusi. Basicnya dieksekusi 1 kali. Poin yang kedua adalah pada kasus ini kita tidak perlu menganalisis base case, worst case, dan average case karena perulangan ini selalu sama dan tergantung akan inputan N-nya. Ya, poin E, persamaan untuk menghitung banyaknya eksekusi basic operation. Base case-nya dengan hasil 1, worst case-nya dengan hasil sigma dengan batas atas N-2, batas bawah I sama dengan 1, dikalikan sigma, batas atas N-1, batas bawah J sama dengan 1 dengan konstanta I. Konstanta 1.
Selanjutnya di sini ada poin F. Di sini saya menggunakan 3 rumus dengan base case ini menggunakan aturan manipulasi deret kedua dan rumus ke-1. Oh, di sini saya yang base case ini saya menggunakan rumus ketiga dengan sigma batas atas 0 batas bawah I sama dengan 0 dikalikan sigma batas atas 1 batas bawah J sama dengan 1 konstanta 1 dengan hasil akhir 1. Yang worst case ini saya menggunakan aturan manipulasi deret kedua dan rumus ke-1 dengan hasil akhir n pangkat 2 min n plus 1. Yang worst case ini saya menggunakan aturan manipulasi ke-1 dan kedua serta menggunakan rumus deret pertama. Jadi ini kalau di belakang ini yang menggunakan dengan hasil akhir. Mungkin kurang lebihnya seperti itu penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.